In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Yang diberkati Tuhan pagi hari boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ada sukacita? Ada sukacita? Mari kita membangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami masih boleh menikmati karya indah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau berkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir dalam kedaulatan tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir memenuhi tempat ini dan memenuhi setiap hati kami. Memberikan kemenangan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu bersama-sama, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berseru bersama dengan memuji Tuhan Allah kita yang maha tinggi,
dan damai Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ambil bagian terbaik pagi hari ini Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu Bapa, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Memberi yang terbaik untuk Engkau, hidup kami, hati kami, pujian penyembahan kami padamu pagi hari ini Yesus. Mengalirlah selalu kasih setia-Mu Bapa.
setiap kami. Yesus, inilah persembahanku. Ku
seberapa rindu kami kepada Engkau Tuhan. Seberapa kami bersyukur kepadamu buat setiap hari-hari yang boleh kami lalui, buat setiap hidup yang Kau beri Tuhan, buat setiap tarikan nafas yang Kau masih berikan dan izinkan kepada setiap kami sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, buat setiap kesehatan. Terima kasih Bapa. Nikmati setiap lirik pujian ini. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan kesungguhan hati. Selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama dalam setiap hidup kami Yesus. Pengharapan kami di dalam Kau Tuhan. Di dalam selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku. Ini bukan hanya sekedar pujian, tapi ini ungkapan hati, ungkapan iman buat setiap kita. Deklarasi kita di hadapan Tuhan, Kau satu-satunya Allah. Harapan kami di dalam Kau Tuhan. Takkan pernah kami melepaskan Kau Yesus. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Yang terutama pengharapan kami di dalam Kau Tuhan. Pengharapan hanya pada Engkau saja Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan pengharapan kepada kami. Dunia hanya sementara, dunia yang fana. Tetapi padamu ada kekekalan, padamu ada kelanggengan, padamu ada keabadian. Padamu kami menaruh harap. Sehingga ketika umur kami semua bertambah dan usia kami Engkau batasi, dunia juga Engkau batasi, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Padamu kami menaruh harap, padamu kami menaruh iman, padamu seluruh hidup kami taruh menjadi kepunyaan-Mu. Sehingga Engkau berhak untuk memeteraikan dalam meterai yang kudus, meterai yang punya wibawa ilahi, dalam baptisan air, dalam baptisan Roh Kudus, tetapi juga dengan darah Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur minggu kedua dari bulan Februari telah ada, di dalamnya kami ada. Terima kasih Tuhan, apa yang hendak Kau firmankan mengenai bulan ini, Tuhan nyatakan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu Engkau pakai begitu rupa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hanya seorang yang kecil dan penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau mengurapi, Engkau pasang wibawa dari tempat maha tinggi oleh urapan Roh Kudus, dan urapan daripadamu yang sama juga mengurapi seluruh jemaat yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggal 8 Februari
Tidak terasa kita masuk ke dalamnya, umur makin bertambah, tahun terus bertambah, perjalanan hidup kita belum selesai, maka ada firman yang diterima oleh hamba Tuhan ini dan harus dilanjutkan kepada saudara-saudara sekalian. Hal yang penting yang judulnya, tema ini adalah bulan Shebat. Huruf B dalam Ibrani tidak dibedakan dengan huruf V. V sama dengan B. Ada Yakub, ada Yakuf sama, Shebat dengan Shevat sama. Nah, ini yang kita hendak lihat bersama-sama, saudara. Siap? Ya. Mari kita melihat kitab Sakarya pasal 1 ayat yang ke-7. Karena panjang sekali sehingga saya nanti meloncat-loncat, karena waktu setengah jam tidak cukup bagian-bagian yang penting ayat yang ke-7. Pada hari yang ke-24, maksudnya tanggal 24, dari bulan yang ke-11, kalau kita bulannya yang ke-2 yaitu Februari, betul ini Februari, tapi dikonversi pada bulannya orang Ibrani adalah bulan ke-11. Jadi bagi kita bulan kedua masuk kepada Februari, tapi orang Israel itu punya bulan ke-11 sama dengan hari ini, ya, yaitu namanya bulan Shevat atau Shebat. Jadi Shevat itu separuh dari Januari dan separuh dari Februari. Pada tahun yang kedua zaman Darius, jadi waktu masa penjajahan. Jadi umat Tuhan yang mendahului gereja adalah orang Israel dalam penjajahan atau dikuasai oleh Raja Persia Darius. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Berehya bin Ido, bunyinya, saya meloncat ayat 11. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajah bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Ada dua ekor kuda warnanya merah, terus ada penunggangnya, itu utusan dari surga untuk menjelajah bumi. Terus setelah menjelajah bumi, observasi, meninjau, menyoroti, terus balik laporan kedua kuda merah ini beserta penunggangnya. Terus laporan kepada malaikat yang berdiri di bawah pohon murad. Lapor, ya. Setelah menjelajah apa yang kau dapat, yaitu laporannya ayat 11 ini, saudara. Maka ada yang saya loncati karena nanti kepanjangan. Yaitu laporannya, kami telah menjelajah bumi, kata penunggang kuda itu alam roh, saudara. Dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Ada dua teks Ibrani, Yashav itu tenang, Syakat, Yashav, Syakat. Saudara tahu yang namanya danau, telaga, ada yang airnya beriak ribut. Tapi juga ada danau yang tenang banget sampai daun pun yang ada di atasnya itu berjalan pelan-pelan. Lalu orang berkata, awas lu, itu tenang, Yashav, Syakat. Karena di bawahnya kita enggak tahu, saudara, ya. Nah, di dalam dunia ini juga ada sasaran dari observasi yang ditinjau oleh utusan dari surga itu, yang kemudian laporan kepada malaikat. Ya mesti ada hierarkinya, enggak langsung laporan kepada Tuhan tapi kepada malaikat. Ini loh, seluruh dunia tenang, aman. Tapi justru pada saat itulah, saudara, kita juga harus waspada bulan Februari. Ini tanggal 8. Sekarang tanggal 8 bulan Shevat. Itulah sebabnya firman ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang juga diminta waspada. Karena kelihatannya seperti agak tenang, agak aman, gejolak-gejolak di seluruh dunia pada negara-negara, baik itu riak-riak politik, ekonomi dan sebagainya, kebudayaan agaknya terkendali, tenang, aman. Tapi coba kita lihat berikutnya, yuk. Nah, di situ kecil-kecil yang halaman berikut saja. Itu kalau diperbesar, nah di situ.
Februari separuhnya Januari. Januari yang lalu separuh Februari bulan Shevat. Itu menurut kitab Sakaria pasal 1 ayat yang ke-7 tadi saudara. Nah kita lihat ada apa yang tenang dan damai tadi, coba dilihat berikutnya. Ayat 14, tadi kan ayat 11, ini 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, yang memberitahu kepada Nabi Sakaria, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Yerusalem ibu kota dari Israel. Zaman dulu sampai sekarang saudara. Dan itu terletak di atas bukit yang cukup tinggi, sejuk udaranya, namanya Bukit Sion. Sehingga Yerusalem yang berdiri di atas Bukit Sion itu kemudian juga kalau disebut Sion ya sama dengan Yerusalem. Ketika orang-orang diserahkan dari situ umat Tuhan oleh karena penyembah berhala, lalu Tuhan menghukum, terjadi diaspora, ada yang keluar ke Eropa, ada yang ke Rusia, ada yang ke Asia, tersebar, tinggal sedikit orang, lalu Tuhan menempatkan melalui Nebukadnezar orang-orang asing ke situ. Dan kemudian saudara, gerakan pulang kampung, pulkam, mudik, yaitu pulang ke Sion, namanya gerakan Sionisme. Jadi koran-koran di sini, berita-berita di Indonesia seringkali artinya sudah lain, namanya gerakan Sionisme. Itu biasanya diucapkan dengan sangat sinis, kaum Zionis. Ya, itu biasanya diucapkan dengan penuh kemarahan dan kebencian. Tetapi saudara, artinya yang netral adalah pulang kampung ke Yerusalem. Yerusalem kota yang dikasihi sama dengan Sion. Lah ayat 15, kalau ayat yang ke-14 Tuhan pelihara Sion, Tuhan pelihara Yerusalem, tetapi sangat besar murkaku ayat 15 terhadap bangsa-bangsa. Jadi di luar Yerusalem itu banyak pihak yang mengingini, wah ya suatu saat nanti Israel harus dihapuskan dari peta dunia, tidak ada lagi, harus musnah lalu menjadi kepunyaanku. Beberapa pihak, beberapa bangsa dari tetangga-tetangga itu ingin supaya Yerusalem atau Sion itu direbut. Nah itu sudah berabad-abad berlangsung lama sekali. Dan Tuhan berkata, ayat 15 tidak bisa dibatalkan, sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, timbul kejahatan. Jadi tadi namanya apa? Aman, damai. Kalau ada gejolak di muka bumi ini lalu masih terkendali. Dan itu yang disebut di sini adalah sementara aku murka sedikit, sedikit saja. Artinya gejolaknya tidak terlalu bombastis di muka bumi, tapi kemudian apa digunakan oleh bangsa-bangsa di luar Sion Yerusalem itu untuk menambah-nambah kejahatan. Saudara tahu polanya sudah kelihatan sedikit, terkuak sedikit. Tuhan yang mempunyai Yerusalem, Tuhan yang mempunyai Israel, kota yang dikasihi. Kemudian bangsa-bangsa di sekitarnya adalah yang dimurkai Allah. Dan kemudian ada saat di mana murka itu sedikit saja, tetapi kemudian bangsa-bangsa di sekitar itu muncul kejahatan yang menyeruak, yang terdongkrak, yang muncul. Wah Tuhan enggak apa-apa, oh Tuhan enggak apa-apa, oh Tuhan permissiveness, serba bully, sehingga muncul kejahatan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bicara mengenai suasana dunia yang pusatnya ada di Sion sebenarnya menurut kitab suci. Kalau ada apa-apa di Sion, maka kemudian yang lain-lain juga terpengaruh. Baik yang di Eropa, di Amerika, sampai dengan Asia. Contohnya harga minyak dunia naik atau turun sangat bergantung kepada yang ada berlayar di sekitar itu. Kalau Sion damai atau Sion bergejolak oleh karena aksi dari bangsa-bangsa di sekitar, maka seluruh dunia itu terpengaruh, termasuk Indonesia. Sementara aku kasih kelonggaran yang namanya murka sedikit, itu kelonggaran saudara. Oh murka sedikit saja, kalau gempa-gempa ya sedikit saja. Lalu ada
gegeran Ukraina dengan Rusia, Ukraina saudara tahu negara kecil yang isinya adalah orang-orang Israel, presidennya ya orang Yahudi. Maka suara-suara dari negeri ini memang kita patut paham mengenai Ukraina, saudara. Diserbu terus, alot sudah tahun keberapa ini. Jadi mereka ada di mana-mana, pusatnya ada di Sion, sementara yang ingin pulang kampung namanya Sionis, ya pulangnya ke Yerusalem, saudara. Tuhan kasih kelonggaran, aku murka sedikit saja, gegeran di muka bumi sedikit saja. Tetapi kelonggaran itu dipakai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan mengingini Yerusalem untuk menjadi ibu kotanya itu, saudara. Kemudian menyeruak besar. Saudara, kita harus tahu nubuat mengenai akhir zaman, Wahyu 20, Wahyu pasal 20. Kelak kalau negara-negara ini sudah terhapus semua atas kehendak Tuhan, tidak ada Amerika Serikat, tidak ada Cina, tidak ada Rusia, negara tidak ada, yang lain-lain tidak ada, cuma satu pemimpin, Tuhan Yesus di muka bumi memerintah selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Nah, pusatnya ada di mana? Di Sion, di Yerusalem. Jadi tidak ada yang namanya kerajaan 1000 tahun pusatnya di Purwodadi, tidak ada, saudara. Pusatnya di Magelang, tidak ada. Jadi kelak Tuhan Yesus akan menjadi raja di muka bumi, negara-negara akan dihapus. Beliau pusatnya, ibu kotanya ada di Yerusalem. Maka kota itu sakral, dikasihi dan diincar oleh bangsa-bangsa menjadi kompas dari situasi dunia. Nah, ada suasana yang ada pada bulan Shebat. Sekarang tanggal 8 Februari, saudara lihat, baca koran dan seterusnya. Jangan melihat diri sendiri terus, tetapi coba lihat keluar sebentar. Karena Alkitab memperingatkan itu. Tuhan kasih murka sedikit, lalu orang-orang menyebutnya, oh damai, tenang. Seperti observasi dari 2 penunggang kuda merah itu. Dan kemudian dibalik yang namanya damai, tenang itulah kemudian di antara bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem maupun yang jauh itu merancang kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya, lebih dari sebelumnya. Karena orang kan selalu inovatif, saudara. Kalau dulu yang namanya perang-perang secara tradisional kemudian diubah dengan jenis-jenis yang baru, yang sangat luar biasa. Terus kita lihat di halaman berikut, coba. Apa itu kriminal, saudara? Sesuatu yang dirancang oleh bangsa-bangsa ketika Tuhan kasih kelonggaran di bulan Shevat. Ingat ya, ini 8 Februari. Saudara, waspadai yang di luar itu. Ya. Apakah itu kriminalitas umum di mana bangsa-bangsa merancang sesuatu yang namanya kriminal? Coba kita lihat berikutnya. Ternyata tidak. Karena apa? Ayat 19. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Saudara, tangkap rentetan khotbah yang lalu. Saya jelaskan mengenai mezbah di bait Allah. Tempat Adunia dan Yoab lari. Terus megangi tanduk-tanduk mezbah. Jadi seperti meja, sudutnya ada yang mencuat berbentuk tanduk. Itu kalau orang takut kepada hukuman, larinya ke bait Allah itu lalu memegangi tanduk-tanduk, kemudian bahasa Jawanya ndeprok, minta perlindungan pada Tuhan. Meskipun akhirnya Yoab dipenggal, Adunia juga. Tapi kita tidak tahu urusannya sama Tuhan, rohnya kemana. Meskipun menerima hukuman di bumi, tapi kan berlindung sama Tuhan. Saudara, ada 4 tanduk, itu sebenarnya juga 4, tetapi bukan tanduk mezbah di rumah Allah. Tetapi tanduk-tanduk ini adalah jiplakan. Kalau ada tas kulit juga ada tas yang kulitnya kulit imitasi, betul? Sepatu, dompet, betul, saudara? Ada yang namanya Allah dengan perlindungannya, tanduk keselamatanku, kata kitab Lukas, itu Tuhan Yesus. Tapi juga ada yang namanya kambing meniru anak domba Allah. Tuhan Yesus anak domba Allah. Tapi ciplakannya adalah kambing.
Begitu juga tanduk-tanduk ini. Nah, tanduk-tanduk ini yang bukan di pihak Tuhan itu menyerahkan tahu, menyerak itu bikin kacau atau membuat supaya tidak teratur. Tanduk-tanduk itu menyerahkan Yehuda atau Yahudi, Israel dan Yerusalem. Tadi apa? Tuhan kasih kelonggaran. Kelonggaran dari apa? Dari segala huru-hara. Maka kemudian disebut, oh damai, tenang. Justru di situ Tuhan kasih kelonggaran itu untuk mengobservasi, melihat bahwa oh ini bangsa-bangsa sedang siap-siap untuk melakukan serangan kepada umat Allah, kota yang dikasihi, Yerusalem, Yehuda, Israel. Saudara, anak-anak Tuhan di Jawa Tengah jangan tutup mata, jangan tiap hari peduli kepada diri sendiri. Tetapi juga lihatlah bahwa pendahulu kita bukan gereja pertama kali sebagai umat Tuhan, tetapi sebelum ada kita ada anak-anak Abraham secara daging. Meskipun sesudah itu ada anak-anak Abraham menurut roh, yaitu kita. Ya, saudara, maka kita hormati apa yang Tuhan sudah tunjukkan di bulan Shevat Februari. Separuh Januari, separuh Februari. Ada tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Meskipun ini Pak Donald Trump sangat getol untuk melakukan kunjungan, ya, kemudian hubungan pribadi dengan Pak Deben ya saudara di sana, entah apa, tanda-tanda zaman semakin digenapi. 2025 luar biasa, banyak hal yang digenapi apa yang Tuhan sudah tunjukkan nubuat dalam Alkitab mengenai Gaza, mengenai Sidon, sudah digenapi. Nah lalu akan ada penggenapan seperti apa lagi, kita makanya rajin berdoa, nanti dampaknya apa ke anak-anak Tuhan yang ada di sini. Ya, ada banyak hal yang tidak jelas, tetapi Alkitab menunjukkan mengenai tanda-tanda itu secara garis besar. Awas, ada tanduk-tanduk palsu. Bukan tanduk tempat orang berlari cari Tuhan, tapi ada 4 tanduk yang lain. Itu pasti bicara mengenai kelompok negara yang punya kekuatan militer yang nanti akan mempengaruhi dunia secara politik, secara ekonomi dari segi banyak multidimensional. Yang pasti anak-anak Tuhan meskipun kita jauh tempatnya juga akan terkena dampaknya. Maka unjukkan yang disebut sebagai syafaat-syafaat. Karena Alkitab adalah kebenaran, ya, satu persatu digenapi. Habis Gaza mengenai Sidon di Lebanon. Kemudian ini saudara, ya, menyerahkan Yehuda, jadi akan menyerang umat Tuhan dan yang diincar adalah Sion, Yerusalem, Yahudi, Yehuda, Israel. Kalau kita egois, aku kan di sini aman-aman saja. Yang penting kan aku bisa hidup, lalu tidak peduli kepada pendahulu kita, saudara, kita egois. Maka cakrawala pandangan kita harus lebih lebar. Jangan hanya kepada diri sendiri. Tetapi ada umat pendahulu kita, juru selamat kita datangnya dari sana. Tidak ada juru penebus dari gerobokan Purwodadi, tidak ada, ya. Datangnya dari Israel. Mazmur 147, firman yang diberikan kepada orang namanya nabi-nabi selalu dari Israel. Maka kita harus peduli, kita harus hormati itu. Terus berikut, ya. Ayat 21, lalu aku bertanya orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda. Sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Akan terjadi hal yang dahsyat meskipun ini sedang dirancang. Semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Kenapa terkejut? Karena tidak menyangka. Tadinya apa? Tenang, lumayan damai. Saudara, justru di paruhan Januari, Februari, anak-anak Tuhan berdoa, apa yang kelihatannya seperti danau yang airnya seperti tenang, daun bisa berjalan di atasnya dengan tenang, di bawahnya ada arus balik yang berbahaya. Semuanya datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Nah, ini baliknya, yaitu apa? Tuhan turun tangan, menghempaskan tanduk bangsa-bangsa tadi yang merancang kecelakaan atas Israel. Tuhan turun tangan, bawahnya yang merah. Tuhan akan menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Tuhan akan turun
tangan, tidak akan membiarkan. Kalau Tuhan tidak akan membiarkan orang Israel di Yerusalem, Tuhan juga tidak akan biarkan saudara terancam oleh tanduk-tanduk dari kaum yang jahat. Yang sejak lama berabad-abad membenci umat orang percaya. Karena anak-anak Abraham secara daging dilindungi, anak-anak Abraham orang-orang percaya secara rohani adalah orang Kristen. Juga ketika menaikkan doa-doa Tuhan, ada tanduk-tanduk, engkau suruh kami waspada di bulan Shevat, maka ayat yang di bawah, saudara yang merah, Tuhan akan mengempaskan yang membahayakan kita. Amin. Membahayakan gereja-gereja. Tuhan akan menempaskan tanduk-tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk. Mengangkat tanduk itu adalah meninggikan diri di atas segala-galanya, seolah-olah itu juru selamat. Meninggikan diri terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya, Tuhan akan turun tangan. Terus di bawahnya, lihat lagi. Ya, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebaikan. Yuk yang kuning dibaca lagi, 1, 2, 3. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebaikan. Saudara, yang diutamakan di situ bukan emas perak, kambing domba pada saat itu yang merupakan aset yang kelihatan, tetapi Alkitab adalah buku rohani sehingga berlimpah apa? Ya, kota-kotaku berlimpah-limpah pula dengan kebaikan. Kota-kotanya Allah disebut kota-kotaku. Tadi disebutkan Yerusalem, Sion. Ada anak-anak Tuhan yang tinggal di sini, yang adalah anak Abraham secara rohani juga punya yang namanya kota-kota. Itu bukan dalam arti, oh ini kotaku Purwodadi sekian derajat bujur timur, sekian derajat lintang utara. Bukan kota seperti itu. Tapi umat Tuhan ketika berhimpun, himpunan anak-anak Tuhan namanya Sion juga. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara ini di dalam Tuhan Yesus namanya adalah kota-kotaku. Kota-kotanya Allah akan dilimpahi dengan kebaikan. Sementara di luar yang nampak tenang-tenang ada yang jahat-jahat di luar. Mereka merancang hal yang jahat terhadap Israel di Yerusalem, merancang kejahatan terhadap gereja-gereja Tuhan. Di luar, di atasnya kelihatan seperti tenang, damai, tapi bawahnya ada yang namanya tanduk-tanduk tersembunyi. Lah kita kalau terancam seperti apa? Saudara, Tuhan sudah merancang ketetapannya. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Ya, kota-kotaku, yaitu saudara-saudara semua ini, Tuhan akan limpahi dengan kebaikan. Amin. Itu janji Tuhan. Maka kalau sampai rumah nanti diulang lagi, kalau perlu digarisi kalau ada Alkitabnya berupa kertas. Atau saudara blok, kemudian saudara klaim bawa dalam doa, suami sama istri, keluarga. Tuhan, ini kebaikan buat kami, buat keluarga namanya gereja. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion. Karena dunia adalah lembah air mata orang yang kita sayangi terus pergi susahnya sampai bertahun-tahun. Tapi Tuhan adalah penghibur dan akan memilih Yerusalem pula. Ada Yerusalem yang berupa kota, tapi ada Yerusalem atau Sion rohani adalah gereja Tuhan. Orang-orang percaya saudara sekalian adalah Sion. Tempat Tuhan menyayangi. Sion tempat Tuhan melimpahi dengan apa? Kebaikan. Maka ayat 17 itu harus diklaim sungguh-sungguh sehingga terjadi. Ya. Aku tidak baik ini Tuhan di daerah ginjal misalnya. Tuhan kau limpah dengan kebaikan untuk ginjalku. Tuhan aku tidak baik dalam sektor pendidikan. Engkau berlimpah dengan kebaikan untuk sektor pendidikanku yang sedang rendet. Tuhan saya sedang mengalami ini ya. Sesuatu yang merupakan hal yang saya tidak duga tersandung ini dan itu. Banyak hal saudara. Anak-anak Tuhan satu kapal dengan orang-orang yang tidak percaya tapi bedanya apa? Ketika sama-sama terpuruk anak Tuhan dan bukan anak Tuhan, tapi anak Tuhan itu Sion, Tuhan melimpahi kebaikan dan memilih. Memilih artinya dari sekian banyak, maka ada yang disebut kados. Kados itu disendirikan, dipilih, dibedakan dengan yang lain-lain.
Maka jangan jadikan patokan yang namanya, lah aku lahirnya Aries kok, maka seperti tetanggaku ya Aries, ya nanti dia ada polip, ada apa sininya, infeksi ngon kuping dan sebagainya. Lah jangan-jangan saya juga. Saudara, yang saudara percayai adalah zodiak. Orang yang ngerti zodiak maupun sio-sio, ya, sio monyet, sio tikus dan seterusnya, cuma ngerti tentang ramalan di permukaan, tapi perinciannya saudara pegang. Aku lain, aku Aries, dia Aries, tapi aku lahir baru kok. Tidak lagi tergantung sio tikus, sio monyet, sio babi. Karena sionya sio Yesus. Betul enggak saudara? Iya, lu kok ketawa semua ya. Mungkin ada yang baru buka itu. Terlanjur baca gimana saudara? Jangan diimani. Mereka cuma ngerti garis besar. Saudara, yang tanggal lahirnya sama dengan orang yang bukan Sion, beda nasibnya, betul? Beda. Karena ketika kita mengambil keputusan aku lahir baru kok tidak lagi dalam sistem itu. Tuhan hiburkan, Tuhan pilih kita, Tuhan melimpahi dengan kebaikan. Nanti kalau pulang komat kami dianggap orang gila, ya enggak apa-apa, gila dalam Tuhan. Baikanmu buatku. Yuk gini, kebaikanmu buatku. Yuk tangannya gini semua. Kebaikanmu buatku. Engkau menghiburkan aku. Engkau memilih aku. Nah itu saudara, amin. Ayat 17, terus berikut. Ya saudara, sampai mana tadi bawahnya masih? Nah di situ saudara, itu yang saya katakan tadi, tidak tembak-tembakan di sidang PBB, tetapi melalui verbalitas 143 negara, bayangkan itu. Sehingga Israel kecewa lalu kaget loh. Itu kan Eropa sebagian. Kok sekarang minta supaya Israel dijatuhi sanksi karena dituduh genosida, Holocaust. Nah, kalau Israel dikatakan seperti itu, kami dituduh sebagai Holocaust, melakukan Holocaust, yaitu pembasmian etnis Arab di Gaza mau dintek ke kabeh, namanya Holocaust. Dihapuskan seperti Jerman mau menghapuskan Yahudi, 7 juta orang dibasmi, dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi, dimasuki gas 7 juta. Saudara, itu Holocaust asli atau Shoah. Tetapi kemudian di PBB saudara dikeroyok 143 negara yang minta supaya ada sanksi buat Israel. Ya. Nah itu yang terjadi seperti itu, anggota PBB yang mengecam dengan dakwaan Holocaust atau genosida. Lah kalau wakil dari Israel pidato lalu gimana? Kami itu diculik orang-orang warga kami di yang namanya Kibbutz Be'eri, perkampungan yang seperti satu RT begitu. 2.500 dari warga kami meninggal karena kemasukan orang Hamas yang membasmi orang Yahudi 2.500. Terus yang 151 diculik. Kemarin sandera terakhir sudah dilepas Ron Hitil, ya, lalu kemudian dikuburkan karena dikembalikan tapi sudah dalam keadaan menjadi jenazah. Jadi mau cari sandera yang diculik oleh Hamas, kemudian diobak-obak sampai Gaza seperti reruntuhan yang ditinggalkan. Lalu tuduhannya adalah bukan mencari sandera untuk pulang, tetapi melakukan Holocaust. Jadi dikeroyok sampai sebanyak itu. Lalu Perdana Menterinya mau diajukan ke pengadilan karena mereka menuntut Pak Perdana Menteri harus diajukan ke Mahkamah Internasional. Dikeroyok bangsa-bangsa. Terus lagi berikut. Ini yang membuat saya kaget sekali. Ya. Bukan hanya di PBB tetapi Dewan Gereja Sedunia. Yang ngerti Israel siapa, pilihan Tuhan, ngerti Nabi itu datangnya dari Israel, ngerti
dan percaya juru selamat juga dari Israel. Tetapi apa Dewan Gereja Dunia telah menyerukan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi dan embargo senjata terhadap Israel atas apa yang digambarkan sebagai perang genosida di jalur Gaza. Loh kok gereja ya saudara? Tapi itulah kenyataan, maka 2025 itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini, tapi yang jelas saya enggak mau ikut. Mosok sih ya. Karena ada perintah siapa memberkati Israel, orang itu akan diberkati. Siapa mengutuk Israel, orang itu akan dikutuk. Tapi yang mengutuk justru Dewan Gereja Dunia sama PBB, 143 negara. Sekarang sudah tidak dicari sandarannya karena yang terakhir kemarin dikuburkan seorang polisi itu, terus yang memberikan sambutan adalah adik perempuannya, ayahnya masih ada, masih hidup. Sandera terakhir, saudara. Terus lagi berikut, saya kaget lagi dengan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden ikut konferensi internasional, pertama yang kaget seperti kesambar geledek adalah yang membenci Israel. Karena beliau pidato, ya saudara-saudara, perdamaian hanya bisa terwujud kalau kita mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Wah, orang-orang marah, mau marah yang tidak berani, kaget-kaget sekali, tapi orang percaya juga heran. Loh, presiden pertama loh saudara, di Indonesia saya baru ngerti ini yang mengatakan seperti itu. Sehingga yang membenci Israel, gerakan Sionis dan sebagainya, mereka akan berkata bahwa poraku walik toh Pak Presiden ya, poraku walik. Kenapa Bapak tidak menyerukan kita harus jamin keamanan Arab Palestina ya, tetapi apa? Kita harus ya, perdamaian hanya bisa terwujud kalau kita mengakui, menghormati, menjamin keamanan Israel. Itu dia ulang lagi. Wartawannya sampai lemes gitu saudara. Iya. Jadi 2025 ini luar biasa, 2026 ada hal-hal yang tidak kita duga. Tapi mana ada pemimpin yang mengatakan tanpa dipimpin oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang yang bukan Kristen juga bisa. Pernyataan sampai seperti itu. Kok bisa bilang begitu loh saudara? Jadi dunia akan damai kalau Israel itu dijamin, dihormati, diakui akan ya keamanannya. Oraku walik toh Pak, lah seperti itu. Karena apa Bapak ini? Karena Bapak ini belajar sejarah. Bukan seperti berita-berita yang masuk ke Indonesia itu kan berita yang sudah diputar balikkan, coba lihat. Ya. Jadi saudara, sejak tahun 48, kenapa sampai Israel tidak aman? Karena dikeroyok. Syria, Mesir, Libanon, Irak, ada 5 negara saudara yang mengeroyok, maka dia berang, terus 5 negara disikat semua. Nah makanya Bapak Prabowo itu berkata bahwa kita harus menjamin keamanan Israel, kalau dikeroyok terus mesti begitu, habis dikeroyok mesti daerahnya makin luas karena yang mengeroyok kan diduduki. Tahun 48, terus tahun 67 juga begitu, dikeroyok lagi, ada perang yang namanya perang 6 hari. Tidak ada ya di luar sana. Perang 6 hari selesai, dikeroyok lagi. Cuma 6 hari dia sanggup menyelesaikan yang mengeroyok, dihabisi. Lalu tanahnya jadi lebar menduduki yang mengeroyok. Tahun 67. Kemudian perang Yom Kippur tahun 73 dikeroyok lagi. Begitu dikeroyok maka kemudian apa saudara, tidak damai dunia, minyak dunia menjadi mahal, suasana dunia jadi kacau, tapi wilayahnya Israel makin lebar karena dikeroyok tahun 73. Terus tahun 2000 intifada mengeroyok. Tahun 2023, 3 tahun yang lalu, 7 Oktober 2500 orang Yahudi dari Kibbutz Be'eri dihabisi. Yang 151 diculik. Ulang ngamuk lagi sehingga Gaza sekarang rata sama tanah, saudara. Makanya Pak Prabowo itu ngerti bahwa kenapa kok Israel ngamuk seperti itu, karena dikeroyok terus sampai 6 kali. 6 kali adalah 6 bilangan manusia, saudara. Ya,
Maka beliau berani pidato yang mana membuat orang marah, tapi orang marah tidak berani. Paling-paling cuma ngerasani di dalam YouTube, saudara. Pak Presiden kok pidato gitu Pak? Ya, dan seterusnya. Orang Kristen juga termasuk yang kaget, tetapi apa? Kagetnya adalah kaget yang heran. Bapak mendukung perdamaian supaya Israel dijamin keamanannya. Kalau dijamin jangan dikeroyok-keroyok, nanti dunia juga akan terpengaruh di dalam damai sejahtera. Tapi tidak bisa saudara ya, akan terus yang terjadi berikut lagi. Karena Alkitab sudah merancang itu, sudah menubuatkan itu. Ya, apa sikap saudara kepada Sion? Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Ini berkat Ishak kepada anak laki-lakinya namanya Yaakub atau Yakub yang diberi nama Israel. Jadi berkat untuk Israel. Anak ibumu akan sujud kepadamu, siapa mengutuk engkau, terkutuklah ia, siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi kita gimana, saudara-saudara? Ikut Pak Prabowo, ya. Presiden pertama yang berani berkata begitu. Israel umat Tuhan asal juru selamat harus dijamin apa? Keamanannya. Jangan dikeroyok-keroyok. Diberkatilah apa? Israel. Coba dilihat berikutnya lagi. Masih ada? Lah itu saya tidak bisa bacakan satu persatu. Tetapi saudara, kita harus mengucapkan kata-kata berkat. Jangan meniru-niru orang Indonesia kebanyakannya itu. Kami mengutuk. Jangan. Ya tapi apa? Diberkatilah. Yuk kita berdiri, arahkan itu. Kita jadikan itu sebagai wakil dari umat pendahulu kita. Yuk bangkit berdiri, arahkan tangan kepada peta. Dengan disaksikan oleh sidang surgawi dan sidang jemaatmu Tuhan, maka jemaat di tempat ini memberkati, diberkatilah Yeriko, diberkatilah Nazaret Galilea, diberkatilah Hebron, diberkatilah Yehuda, Samaria, diberkatilah Yerusalem, diberkatilah Bethlehem, Efrata, diberkatilah Sion oleh karena kota Allah. Begitu juga engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Karena jemaat ini adalah Sion yang baru, umat kepunyaanmu. Tempat engkau melimpahkan kebaikan, tempat engkau melimpahkan penghiburan, di mana engkau sudah memilih kami, bukan kami yang memilih engkau. Bukan karena jasa kami, karena kami banyak kesalahan dan dosa, banyak sedih, tetapi engkau Allah yang mengampuni, Allah yang memberi pembenaran, Allah yang membasuh, Allah yang memilih. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih karuniamu, karena anugerahmu, karena rahmatmu. Yang luar biasa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sapa Yesus, sapa Yesus, engkau sangat baik. Yesus, kau sangat baik. Yesus, kau sungguh indah. Yesus, kau sungguh indah. Yesus, ku cinta kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
mau memujimu, oh, selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, oh, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Segala kebaikan berasal dari Engkau. Meskipun di sekitar kami ada banyak kaum yang membenci umat-Mu, baik Israel, Sion, Yerusalem, tapi juga kepada gereja-gereja-Mu. Tetapi Tuhan, Kau senantiasa merancang yang baik kepada kami, karena berkat yang berasal dari Engkau berisi kebaikan, berisi penghiburan, berisi pemilihan yang punya wibawa, berkekuatan hukum ilahi. Maka kami mengucap syukur, kami memuji-Mu. Bapak, izinkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau tebus untuk mengumpulkan tanda cinta kami kepada Engkau dalam bentuk persembahan. Meskipun tidak seberapa, tapi kuduskan, sucikan, boleh mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, Yesus, Kau sangat baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku agungkan, mau memuji-Mu, oh, selalu puji-Mu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami dengan percaya, karena Engkau sumber penghiburan, sumber kebaikan. Engkau yang memilih kami, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami
sekarang sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.